Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra dengan dakwah Islam pencerahan saya. Ada 5 punggawa dari Aswaja. Sobat-sobat, mereka ngobrol, mencoba mendiskreditkan, mendegradasi, menjelek-jelekan dan melecehkan serta merendahkan Mas Heri Pras. Sobat-sobat, bahkan Mas Heri Pras disebutnya sebagai bocil, bocah cilik, anak SD, anak TK. Sobat-sobat, apa yang dilakukan Mas Heri Pras mereka anggap sebagai penghinaan, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kejelekan, bahkan dikatakannya ghibah, bahkan dikatakannya karena sudah kecanduan. Artinya kecanduan menjelek-jelekan, mencari kesalahan orang, menghina orang. Karena ada apa? Karena ada cuan dari yang dilakukannya. Tentu saja cuan dari YouTube. Viewers banyak katanya. Itu yang saya tangkap dari obrolan kelima punggawa Aswaja ini, sobat-sobat. Di sini kita akan membahas tentang pencela-pencela para ulama di Indonesia khususnya. Bagaimana menanggapi para pencela-pencela ulama di Indonesia. Kita sebutkan salah satunya karena sudah keterlaluan. Kita sebutkan salah satunya yaitu Heri Pras. Bagaimana menanggapi beliau. Silakan berbicara seseorang yang mencari keuntungan dengan menjelek-jelekan orang lain, sebenarnya nggak ada lain, itu karena kebodohan dia. Dia menutupi kebodohannya dengan menjatuhkan atau menjelekan orang lain. Tapi dia berlagak seperti orang yang hebat, berlagak seperti orang yang pintar. Padahal itu menunjukkan akan kebodohannya. Dengan kata lain, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, selalu mencari kejelekan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, itu adalah orang yang bodoh, gak punya sopan santun, gak punya attitude yang baik, kemudian memang dangkal gitu. Kalau orang yang dalam ilmunya, orang yang penuh dengan wawasan, dia tidak akan ada waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Dia sibuk untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari, terobosan-terobosan, ide-ide, pikiran-pikiran yang baik, yang membangun. Mereka ini sebenarnya bocil-bocil kalau saya katakan. Seperti anak SD yang baru belajar ngomong, atau anak TK mungkin yang baru masuk sekolah kan, baru belajar sekolah, baru masuk belajar. Kemudian kan mereka nih udah mulai banyak ngomong tuh, mulai belajar ngomong tuh. Berdebat sama teman-temannya tuh. Kata saya mah itu tuh, ini. Padahal kalau orang yang sudah benar-benar matang, orang yang sudah ilmunya tinggi, itu dia akan lebih banyak diam daripada banyak ngomong. Apalagi sesuatu yang dia ucapkan itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, edukasinya nggak ada, pelajaran yang diambil nggak ada, cuma caci maki aja, caci maki, hujatan dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, mereka ini sepertinya sudah kecanduan untuk menjelek-jelekan orang lain. Kenapa bisa kecanduan? Karena ada keuntungan. Apa keuntungannya? Penonton dan juga AdSense. Dia dapat untung dari menjelekkan orang lain itu. Dengan kata lain, seperti halnya mereka-mereka ini
ditunjukkan oleh setan mencari ya rizki dengan cara yang tidak benar, mencari rizki dengan cara memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, ya itulah sobat-sobat. Intinya dia menganggap apa yang dilakukan Mas Heri Pras itu mencari-cari kejelekan dan mencari-cari kesalahan. Ya, karena sudah kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena mendapat cuan. Keuntungan itu tidak bisa dipungkiri. Ada keuntungannya. Ya kan, tetapi itu kan bukan yang utama. Ya, keuntungan itu kan yang mengikuti ya yang dilakukan oleh Mas Heri Pras, karena ya memiliki channel dan channelnya sudah dimonitor. Nah, itu namanya rezeki. Ya, rezeki dong, karena kan ya dia melakukan bukan itu yang utama ya. Tapi bicara masalah keuntungan, bagaimana ya dengan tahlilan itu kan ada keuntungan juga kan ya, keuntungan dapat makan gratis ya, yang kiainya itu ya biasanya kalau zaman besek dulu, beseknya 2 dan dapat amplop juga, dimuliakan ya, meskipun yang ahli musibah ya menderita sengsara ya. Nah, jadi sebelah ada yang untung, ada yang disengsarakan dengan amalan tahlilan tersebut. Nah, kalau apa yang dilakukan Mas Heri Pras, keuntungannya dia dapat, itu hal yang wajar, karena memang itu ya imbalan yang harus diberikan oleh YouTube, karena YouTube juga ya mendapat keuntungan. Jadi sama-sama untung. Mas Heri Pras untung, YouTube-nya untung. Tapi kalau tahlilan tadi ya ahli musibah rugi, yang untung tamu undangan, kiainya yang paling untung. Yang mana nih yang bagus nih kecanduannya? Kecanduan dakwah melalui YouTube atau kecanduan tahlilan? Ya terserah, silahkan bagaimana Anda menilai. Dan Mas Heri Pras ini dikatakannya sudah melakukan ghibah. Ghibah itu kan sama dengan makan bangkai. Padahal yang dilakukan Mas Heri Pras itu bukan ghibah. Dia menyampaikan kebenaran berdasarkan dalil, berdasarkan argumentasi. Kan dia tidak membicarakan kejelekan yang yang dikritiknya, yang dikomentarinya, yang direaksinya. Maka ini sebuah kebodohan? Tidak, ini justru cerdas. Ya. Karena ya orang yang cerdas, beragama dengan cerdas, itu tahu dalil dan berani menyampaikan kebenaran berdasarkan dalil. Orang cerdas juga ya bisa keluar dari kungkungan taklid buta, tidak silau dengan yang mereka sebut sebagai ulama, sebagai habib, apalagi ada embel-embel ulama besar ya, tidak silau. Karena agama itu ukuran kebenarannya bukan habib, bukan ulama, bukan wali, akan tetapi Allah dan Rasulnya, akan tetapi Quran dan Sunnah Nabi. Selama yang disampaikan oleh Mas Heri Pras berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini bukan kebodohan, ini adalah cerdas. Ini beragama dengan cerdas, karena dia tidak mau taklid buta, tidak mau fanatik buta.
ya, tidak mau manut saja kepada mereka yang disebut ulama, disebut habib, disebut wali, gus, tidak mau. Ya, sekali lagi, ini bukan kebodohan, tetapi kecerdasan. Ini tidak menghina, tidak menjelek-jelekan, tidak mencari-cari kesalahan, tetapi menyampaikan kebenaran, mengkoreksi, mengkritisi. Beda sekali. Kalau mencari-cari kesalahan orang, ya, menjelek-jelekan, itu bersifat personal. Tetapi kalau mengkritisi, mengoreksi, itu berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil Quran dan Sunnah Nabi. Kita dengarkan lagi punggawa yang berikutnya.